bagi masyarakat itu kan tanah, wilayah adat itu, hutan itu adalah ruang hidup dan penghidupan. Jadi tidak hanya dari aspek ekonomi melihatnya, tapi dia memang dia ruang hidup gitu ya. Spiritual, ada kosmologi di sana, ada aspek budaya di sana, ada ritual tertentu yang kemudian melekatinya gitu ya. Dan kemudian juga ada aspek sosial karena itu menjadi pengikat dari entitas masyarakat adat yang kemudian salah satu bagian dari kadang-kadang diatur dalam hukum itu adalah bahwa kalaupun kamu misalnya mengambil kayu di hutan ini, kamu harus menggantinya. Bicara soal lindungilah hak masyarakat adat karena dari sana kemudian kopi yang enak yang di depan ini bisa kita nikmati. Betul. Kain yang cantik yang biasa kita lihat misalnya termasuk ketika perayaan 17 Agustus di istana itu dari komunitas masyarakat adat. Kemudian banyak hal. Tarian ya Pak? Tarian misalnya dan seterusnya itu. Tapi itu hanya bisa kemudian bertahan kalau kemudian masyarakatnya dihormati, dilindungi dan dipenuhi haknya. Banyak hal yang bisa dilakukan. Misalnya dengan kemudian mengangkat cerita-cerita tentang masyarakat adat gitu ya. Baik dari sisi yang positifnya, misalnya saya tadi mencontohkan kita nggak bisa healing tuh dapat pemandangan hutan yang bagus kalau kemudian nggak ada masyarakat adat yang jaga hutan adat misalnya. Atau misalnya kita nggak bisa nikmati kopi yang enak tuh kalau kemudian kebun-kebun kopi jadi perkebunan monokultur misalnya. Atau misalnya kita tidak bisa menikmati pantai yang indah, yang cantik, yang masih alami di pesisir laut dan pulau-pulau kecil itu kalau kemudian tidak ada masyarakat adat yang menjaga wilayah tersebut dengan berbagai ritual yang mereka punya. Banyak hal sebenarnya. Atau kita tidak bisa kemudian menggunakan kain-kain yang cantik gitu, tenun-tenun yang sangat indah sekali, cantik sekali kalau kemudian tempat di mana alat-alat bikin tenun itu menjadi hilang. Apa yang kita nikmati hari ini dari masyarakat adat itu hanya bisa terjadi kalau kemudian wilayah adatnya itu, ruang hidup mereka itu diakui, dilindungi dan seterusnya. Dan terakhir adalah kita tidak bisa makan ikan yang segar kalau tidak ada nilai internasional dan itu bagian dari pekerjaan masyarakat adat. Kita tidak bisa nikmati kemudian padi varietas yang genuine yang berasal dari komunitas itu kalau kemudian tidak ada masyarakat adat. Jadi banyak hal sebenarnya yang bisa kita jadikan argumentasi dan tentu saja masyarakat adat itu bukan hanya sebagai objek, tapi dia adalah modalitas utama, pilar pembentukan bangsa, dan tentu saja untuk kemajuan bangsa ini ke depan. Percayalah 100 tahun, 200 tahun ke depan itu Indonesia akan tetap utuh kalau masyarakat adatnya dijaga. Tapi kalau kemudian terus-menerus kemudian diganggu, tidak diakui, didiskriminasi, saya nggak tahu.